Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta tim, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini di penghujung bulan Sya'ban, pembahasan kita tentang fikih Ramadan. Fikih secara bahasa artinya faham, ngerti, berilmu pengetahuan. Itu arti fikih. Orangnya faqih, jamaknya fuqaha. Maka kalau disebut ulama, menurut fuqaha, menurut ahli fikih, biasanya fikih bercerita tentang hukum halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat yang membatalkan. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih politik, fikih jihad. Itu terkait kajian fikih. Jadi kajian keislaman itu ada 3. Yang pertama akidah, tentang Allah, tentang Nabi, tentang malaikat, tentang ruh, tentang alam barzah, tentang mati, tentang hari kiamat, tentang surga, neraka. Yang kedua adalah fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana berakhlakul karimah, mensucikan hati dari hasad, dengki, dendam kesumat, busuk hati. Setelah itu mengisi hati dengan ridha, tawakal, zikir, qanaah, tawadhu. Jadi kajian Islam itu dimanapun 3. Jadi sebetulnya malam ini kajian kita adalah tentang fikih. Dipersempit lagi fikih puasa. Maka yang pertama, berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Wa aftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau anak bulannya tertutup awan, tidak kelihatan, fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'bannya 30 hari. Jadi insya Allah hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 itu tanggal 29 Sya'ban. Maka diterapkanlah hadis ini. Acara melihat anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Dalam bentuk bulan sabit itu disebut dengan hilal. Sedangkan bulan purnama itu badar. Maka disebut tola'al badru alaina. Sudah terbit bulan purnama di tengah kami. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan anak bulan atau bulan sabit itu disebut dengan hilal. Jadi kalau sore Rabu tanggal 22 Maret itu kelihatan anak bulan, berarti kita berpuasa hari Kamis 23 Maret. Kalau petang Rabu 22 Maret tidak kelihatan anak bulan karena tertutup awan, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti Kamis 23 Maret 30 Sya'ban. Dan 1 Ramadannya jatuh pada hari Jumat. Jadi kalau begitu kita tunggu sidang isbat Mabims. Mabims artinya Menteri-Menteri Agama. M-A-B-I-M-S. M Menteri-Menteri, A Agama, B Brunei Darussalam, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura. Jadi sepakatlah Mabims ini untuk menetapkan bahwa nanti terlihat atau tidak anak bulan pada sore hari Rabu. Kalau terlihat berarti Kamis kita puasa. Kalau tidak terlihat sempurnakan Sya'ban 30 hari berarti Jumat puasa. Nah, ini pembahasan yang pertama, penetapan jatuhnya bulan Ramadan. Kalau saya mengikut itu saja. Tapi saya tidak menyalahkan saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang ikut menggunakan metode hisab
Di antaranya adalah Muhammadiyah. Dipakai metode hisab atau astronomi, ilmu falak, bahwa tanggal 22 itu sudah terlihat, tanggal 22 itu sudah hilal, maka 23 hari Kamis sudah jatuh 1 Ramadan. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya pada penetapan apakah 1 derajat itu sudah dianggap hilal. Sedangkan mabims tadi 2 derajat, bahkan 3 derajat baru disebut hilal. Kalau 1 derajat belum. Nah, jadi di situ letak perbedaannya. Jadi kalau pada hari Rabu itu baru 1 derajat, menurut Muhammadiyah sudah hilal. Tapi menurut mabims belum hilal. Jadi sebenarnya ini adalah ijtihad modern kontemporer. Al-hakim, seorang hakim, idza ijtahada, kalau dia berijtihad fa asaba, ijtihadnya benar, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau dia tersilap, terkeliru, tersalah, lahu ajrun wahid, tetap dapat 1 pahala. Nah, jadi yang mengikut metode hisab Muhammadiyah berarti dia akan berpuasa pada hari Kamis. Bagi yang mengikut mabims, menunggu sidang isbat pada hari Rabu malam Kamis. Bisa jadi Kamis itu 30 Sya'ban, 1 Ramadannya Jumat. Bisa jadi 29 Ramadannya Rabu dan 1 Ramadan. Bisa jadi 29 Sya'bannya Rabu dan 1 Ramadannya Kamis. Nah, begitulah kesimpulannya. Setelah ditetapkan nanti kapan 1 Ramadan, barulah pada malam harinya itu terhitung malam pertama. Dan kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih itu dilaksanakan pada masa Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab mengangkat seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. 1 malamnya dibaca ayat Quran 1 juz, 20 rakaat. Yang sebelumnya ada sholat tarawih tapi berpencar-pencar. 1 di sana, 1 di sana, 1 di sana. Maka datang Umar ibnul Khattab, diangkat 1 imam dengan sholat tarawih yang syiarnya. Maka melihat itu kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Kenapa disebut bid'ah? Karena tidak pernah dilaksanakan di zaman Nabi 30 malam sholat tarawih beramai-ramai. Nabi hanya pernah melaksanakan beramai-ramai 3 malam. 2 malam. 1 malam pertama Nabi sholat, sahabat ikut. Malam kedua Nabi sholat, sahabat mulai ramai. Malam ketiga Nabi tidak keluar. Nabi sholat di kamarnya. Besok pagi sahabat mengatakan, kenapa tidak ada tadi malam sholat tarawih lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau kita laksanakan tiap malam beramai-ramai, nanti diwajibkan bagi kamu, kamu tidak sanggup. Jadi tidak keluarnya Nabi itu adalah rahmat untuk meringankan bagi kita. Pada masa Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq, dilaksanakan sholat tarawih, setumpuk di sana, setumpuk di sana. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dirapikan sholat tarawih ini dengan 1 jamaah yang besar, dipimpin oleh imam orang paling bagus bacaan dan hafalannya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Maka disebut dia dengan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Maka di awal itu disebut ni'matil bid'atu. Sebaik-baik bid'ah. Karena tidak ada zaman Nabi. Itu ada pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, itu jumlah rakaat tarawih menjadi 36 rakaat. Ditambah dengan 3 witir, 39 rakaat. Lalu kemudian kalau kita lihat di zaman sekarang,
Itu di Maroko saya melihat sendiri, sholat tarawih itu dilaksanakan pada malam 27 Ramadan dari Isya sampai subuh. Jadi masjid-masjid itu ramai, penuh berdesak-desakan. Jadi tidak dihitung lagi berapa rakaatnya. Maka kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Karena yang diambil tegaknya lama. Ayatnya panjang. Tapi kalau ayatnya pendek, maka rakaatnya banyak. Karena yang diambil itu tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud. Jadi kesimpulannya, silakanlah berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran pada malam Ramadan, laksanakan sholat tarawih, mau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit, mau ayatnya pendek, rakaatnya banyak, mau ngejar tegaknya lama, atau tegak, ruku, sujudnya banyak. Intinya adalah malamnya qiyamul lail. Qiyam, tegak, lail, malam. Malamnya jangan tidur, tapi malamnya lebih banyak diisi dengan ibadah. Lalu kemudian di sela-sela 2 rakaat salam, itu orang Makkah zaman dulu duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu mereka berkeliling tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian duduk, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, sebagian tawaf. Maka kata Syekh Atiyah Sokar, itulah dalil boleh berzikir, bertasbih di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, amin. Karena sebagaimana mereka berkeliling tawaf bertasbih, kita tidak bisa keliling karena tidak ada Ka'bah di kota kita. Maka kita duduk bertasbih, duduk istirahat sejenak. Tarawih diambil dari kata tarwihah. Tarwihah artinya duduk istirahat. Duduk istirahat tarwihah, duduk istirahat tarwihah, 3 kali duduk istirahat tarawih. Solat yang ada duduk istirahatnya. Kenapa duduk istirahat? Karena ayatnya panjang. Selesai sholat sunat tarawih ditutup dengan witir 3 rakaat. Witir ini teknisnya 2. Ada yang 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Ada juga masjid membuat 3 rakaat 1 salam. Yang 3 rakaat 1 salam tidak ada tasyahud awal supaya tidak sama dengan sholat maghrib. Yang membuat 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam, yang 2 rakaatnya ini adalah rakaataini minal witri, 2 rakaat masih bagian dari witir, atau muqaddimatal witri, atau muqaddimah witir. Syafa' artinya genap, lalu kemudian ada ganjilnya. Jadi yang melafazkan niat usolli rakaataini minal witri, atau usolli muqaddimatal witri. Setelah itu barulah dia sholat 1 rakaat lagi, usolli sunnatal witri rakaatan. Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal itu adalah 2-1. Kenapa? Karena kalau 2-1, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Nah, jadi kalau di masjid di daerah kita masing-masing membuat 2-1 tetap ikut, atau 3 rakaat 1 salam. Setelah itu biasanya takut khawatir nanti jamaah ini tertidur malam, diajak jamaah ini berniat nawaitu nawulis sawum yarhamkumullah, kata Bilal, berniatlah untuk puasa besok pagi. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menurut mazhab Maliki, 1 kali berniat untuk 1 bulan cukup. Tapi menurut mazhab Syafi'i, setiap malam berniat. Niatnya mesti sebelum azan subuh. Adapun hadis yang mengatakan boleh berniat setelah azan subuh,
Jam 8 pagi, jam 9 pagi tak ada sarapan, idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Itu puasa sunnat. Adapun puasa fardu, puasa wajib, puasa nazar, puasa qadha, puasa Ramadan, maka niatnya mesti wajib sebelum azan subuh. Ini malam. Lalu kalau ada orang yang berhubungan suami istri, jima, mohon maaf, dan ketika azan subuh dia dalam keadaan junub, tapi dia sudah berniat, apakah puasanya sah? Maka dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis menyebut, adrakahul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Saat fajar, Nabi dalam keadaan junub karena dia berhubungan min ahlihi dengan istrinya. Summa yaghtasilu. Setelah fajar, setelah azan subuh, Nabi mandi wa yusalli, dan sholat subuh. Itulah dalil kalau ada orang junub masuk azan subuh, puasanya sah. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh baru dia junub. Itu yang tidak bisa.